Kalau dia nggak ngerti itu perintah untuk meninggalkan, bagaimana dia bisa berniat? Sehingga dalam hal tersebut mempelajari sesuatu yang haram itu sangat penting. Pertama adalah agar kita ngerti itu haram sehingga kita bisa menjauhinya. Yang kedua, agar kita bisa berniat melakukan perintah Allah ketika meninggalkan perkara haram itu. Dari sinilah orang berilmu sangat berbeda dengan yang gak berilmu. Orang yang berilmu duduk santai, nggak ngapa-ngapain, tapi pahala ngalir. Kenapa? Karena dia niat meninggalkan ghibah, meninggalkan ini, niat. Karena dia tahu itu haram. Terlebih lagi jika ada kesempatan. Contoh, ya, dia dengan HP ini yang isi paket data bisa dia lihat haram, bisa dia mendengarkan yang haram, bisa. Udah, tidak boleh. Saya niat meninggalkan ini semua, berpahala dia. Kenapa sampai nggak lihat haram, nggak ada pakai datanya, Ustaz? Ini nggak dapat pahala. Karena alasan dia meninggalkan haram bukan karena mengerjakan perintah Allah, tapi karena nggak ada kesempatan. Maka seperti ini nggak ada pahala. Sehingga dalam hal tersebut melanjutkan kepada kajian kita, ada hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Kemarin telah kita bahas bahwasanya di dalam sesuatu yang diharamkan bagi orang yang berhadas itu hadas dibagi tiga. Ada hadas kecil, ada hadas sedang, ada hadas besar. Ya, hadas kecil yaitu semua yang membatalkan wudu. Maka yang diharamkan ada berapa kemarin? Masih ingat? Ada 4. Apa saja 4 itu? Nah, pertama, sholat. Kedua, tawaf. Ketiga, lihat buku lagi nih. Ketiga, menyentuh mushaf. Keempat, membawa mushaf. Adapun hadas sedang dan hadas besar itu adalah hadas besar yang dibagi 2. Jadi kalau kita melihat dengan cara apa menghilangkan hadas, itu ada 2. Hadas kecil dihilangkan dengan wudu, hadas besar dengan mandi wajib. Hadas besar itu ada 6, ya, yaitu junub, hubungan badan, melahirkan, haid, nifas, meninggal. Ya, itu dibagi 2. Ada sedang, ada besar. Yang sedang itu selain haid dan nifas. Artinya di dalam hadas sedang itu yang diharamkan beda dengan yang hadas besar. Ya, yang diharamkan beda dengan yang hadas besar. Mari kita lihat tabelnya. Nah, kemarin telah kita bahas tentang pembagian hadas dari sisi yang membatalkan. Ya, ada kecil, sudah kita bahas kemarin, ada 4 poin. Kemudian ada sedang. Sedang ini apa saja? Yaitu junub, ya, junub, hubungan badan, melahirkan, itu masuk sedang. Itu ada 6. 4 ini tambahi 2. Yang itu sudah kita bahas 2 ini. 4 ini apa saja? Pertama, sholat, ya. Kemudian tawaf, kemudian memegang mushaf, ya, megang mushaf, kemudian membawa mushaf. Untuk yang sedang ada 6 yang diharamkan. 4 ini ditambah 2. Apa itu? Netap di masjid, ya, netap di masjid dengan apa? Baca Quran, ya, baca Quran. Berarti ada 6 untuk yang junub, habis berhubungan, melahirkan, semua ini yang belum mandi, ya.
Itu ada 6 yang diharamkan. Nah, untuk yang hadas besar, apa itu haid dan nifas? Haid atau nifas. Ya. Ini yang diharamkan 10. Untuk perempuan yang sedang haid atau nifas yang diharamkan ada 10. Ya, 10 ini 6 tersebut ditambah 4 lagi. Yang pertama adalah lewat masjid. Lewat. Ya. Lewat masjid untuk orang haid atau nifas gak boleh. Kalau orang junub boleh lewat. Artinya masuk masjid hanya ngambil kunci keluar. Yang gak boleh tetap. Atau dia masuk pintu sini keluar pintu situ gak apa-apa. Untuk orang yang junub. Ya, netap duduk gak boleh. Kalau hanya lewat sekilas saja, ngambil kunci tertinggal, atau mungkin masuk matikan lampu, nggak apa-apa, ya, nggak netep, nggak boleh. Tapi kalau untuk yang haid, walaupun hanya ngidupin lampu nggak boleh, walaupun hanya ngambil kunci nggak boleh, dengan catatan karena khawatir ngotorin masjid. Ini di masa dulu, maaf belum ada pembalut. Kalau sekarang ada pembalut dipastikan aman, maka nggak apa-apa poin ini. Nggak masuk yang diharamkan. Kalau zaman dulu iya, karena maaf nggak ada pembalut. Kalau sekarang ada maka nggak masalah, hanya lewat. Hanya lewat. Kemudian yang ke langsung 7 itu ya, 7. Yang ke-8 adalah puasa. Ya, seorang yang berpuasa, tengah-tengah puasa dia mengalami haid, di siang Ramadan mengalami haid, maka wajib dia membatalkan puasanya. Apakah harus makan minum seketika, Ustaz? Itu lebih baik, tapi tidak harus. Yang wajib dia putus niat puasa. Yang penting dia niat membatalkan puasa, sudah cukup. Ya, dan hari itu wajib dia mengqadhonya nanti setelah Ramadan, wajib dia qadha. Ya. Adapun seorang yang sedang haid di Ramadan, enggak puasa. Tengah-tengah siang Ramadan dia suci. Maka sunnah untuk dia imsak, enggak makan minum sampai maghrib. Sunnah, enggak wajib. Karena puasanya kan enggak puasa dia di hari itu. Kalau puasa dosa. Kalau dia puasa dosa. Nah, maka di sini dia boleh, maka disunnahkan untuk enggak makan minum sampai adzan maghrib. Mengapa? Memuliakan Ramadan. Kalau yang hari lain enggak ada kesunahan itu. Untuk Ramadan disunahkan orang yang sedang haid atau nifas, tahu-tahu di tengah Ramadan, di tengah hari dia suci, sunnah untuk enggak makan minum sampai adzan maghrib. Ya. Sebelum kita membahas lebih detail, maka saya bahas apa itu haid, apa itu nifas. Haid ini darah yang keluar secara sehat, normal. Dari mana Ustadz? Keluar dari jalan depan perempuan, sumbernya dari rahim paling pangkal rahim. Ya. Dan ini biasanya minimal umur perempuan bisa keluar haid umur 9 tahun. Umur 9 tahun. Karena itulah wajib bagi orang tua memberi edukasi tentang haid pada anak sebelum dia umur 9. Khawatir ketika sudah umur 9 dia keluar nggak kaget. Oh, ini sudah saya dikasih tahu. Ini namanya darah haid. Berarti yang nggak boleh ini. Tuh dia harus tahu. Ya, apa nggak boleh sholat, nggak boleh megang Quran, nggak boleh bawa Quran, nggak boleh tetap di masjid, nggak boleh baca Quran, nggak boleh semua. Ini 6 ini semuanya kena. Ya, 6 itu kena semua. Ditambah, ini tambahannya. Nah, sehingga dalam hal ini dia harus ngerti. Kemudian haid ini minimal 1 hari 1 malam alias 24 jam.
2 jam itu minimal. Apakah keluar terus? Enggak. Maksudnya gini. Jadi syarat haid itu harus ada 3. Syarat haid itu ada 3. Pertama, dia diawali masa suci 15 hari. Jadi kalau ada perempuan keluar darah haid, baru 10 hari keluar lagi, ini belum pasti haid. Kenapa? Karena tidak diawali oleh 15 hari masa suci, baru 10. Bisa haid, bisa anda yang keluar lagi setelah 10 hari. Ya, bisa haid, bisa anda. Maksudnya Ustaz gini, sebelum 10 hari itu anda berapa hari keluar? 2 hari. Oke, 2 hari. Kemudian baru 10 hari dianggap suci. Dia sholat, dia gini. Tahu-tahu hari yang keberapa ini? 1, 2, 10, 12. Hari ke-13, 13 ya. Itu keluar lagi. Ya. Maka dilihat berapa hari keluarnya. Keluarnya 4 hari Ustaz. 4 hari. Oh, berarti 1, 2 yang pertama head, 10 hari tadi head masih 12 berarti 13, 14, 15. Hari yang keempat itu istihadah, bukan head. Karena head maksimal 15 hari. Dan 10 hari yang vakum tadi itu hukumnya head bukan suci. Karena masa suci minimal 15 hari. Jadi kalau ada masa suci kurang 15, berarti dia bukan masa suci. Dia hanya masa vakum, yaitu masa haid tapi nggak keluar darah. Tapi hukumnya hukum haid. Apa itu? Nggak boleh sholat. Cuman nggak ketahuan, ya berarti sholatnya nggak dosa. Sholat di waktu itu dia nggak dosa. Puasa di hari itu dia nggak dosa, tapi wajib diqadha kalau puasa. Jadi kalau puasa 10 hari tadi yang dianggap suci, itu dianggap nggak sah karena dia puasanya di waktu masa haid bukan masa suci. Wajib dia qadha. Yang pertama dimulai dengan 15 hari. Yang kedua, sifat yang haid itu dia minimal 24 jam. Artinya apa? Kalau ada perempuan keluar darah selama 4 hari, tapi perharinya 4 jam. 4 kali 4, 16. Berarti bukan haid. Ya, dia bukan haid. Apa? Istihadah. Ustaz, saya waktu itu langsung gak sholat. Gak apa-apa. Karena Anda nyangka haid. Tapi setelah 4 hari gak keluar lagi. Setelah Anda hitung 4 hari itu perharinya 4 jam. 4 kali 4, 16. Ini belum 24. Berarti 4 hari itu bukan haid. Itu istihadah. Konsekuensinya, Anda wajib mengqadha sholat di 4 hari tadi. Karena itu bukan haid. Ya, itu bukan haid, itu istihadah. Akhirnya wajib dia qadha. Apakah dia dosa? Enggak sholat, enggak dosa. Karena dia mengira itu haid. Sesuai ilmu, dia pakai ini keluar darah, berarti haid. Cuman setelah terjadi 4 hari, enggak sampai 24 hari, 24 jam enggak sampai. 4 hari ini enggak sampai 24 jam. Maka dihukumi itu istihadah, bukan haid. Sehingga dia harus mengulang sholatnya di 4 hari itu. Dan ini suami wajib ngerti. Ya, suami harus tahu karena dia sebagai pemimpin keluarga, pendidik istri dan putri-putrinya, dia harus ngerti. Ya. Yang ketiga syaratnya, masa haid itu paling banyak 15 hari. Kalau ada perempuan keluar darah sampai 16 hari, 17 hari, maka dipastikan hari 16 dan 17 bukan haid. Maka dia wajib mandi di hari ke-16 itu, mandi suci. Keluar darah enggak apa-apa, karena ini bukan haid. Adapun 1 sampai 15 bisa haid semua, bisa haid sebagian. Ya, apa cara menentukannya? Nah, ini agak ribet pembahasan haid. Tidak apa-apa saya kasih kisi-kisinya aja. Kalau dia permulaan haid nih. Perempuan yang pertama kali haid, tahu-tahu langsung 20 hari. Pertama kali haid langsung 20 hari. Maka dipastikan hari ke-16 sampai 20 tidak. Itu bukan haid.
Sehingga dia wajib mandi mulai hari ke-16 itu dan melakukan ritual sholat, puasa di hari-hari itu. Walaupun keluar darah. 1 sampai 15 ini dilihat. Kalau darahnya sewarna. Warna darah haid itu ada 5. Hitam, merah kehitaman, merah, ya, orange, kuning. Ada yang nambah lagi keruh jadi 6. Nah, keruh itu biasanya terakhir sudah mau selesai. Ya, cara ngetahui kalau sudah suci, taruh aja kapas di jalan depan. Kalau keluaran kapasnya itu kayak ludah, bening jernih, berarti suci sudah. Kalau masih ada bercak-bercak, berarti belum. Itu cuman habis mau selesai. Mau selesai. Ini kalau sudah warna hitam itu sakit, ya, panas, ya kadang-kadang juga biasanya baunya amis, lebih amis dia. Nah itu kalau hitam warnanya, itu macam-macam dalam masalah darah. Nah sehingga kalau darahnya 15 hari itu satu warna, maka yang haid dihukumi haid hari pertama. Hari kedua sampai 15 itu istihadah, wajib diqodho sholat dari 2 sampai 15. Kalau satu warna. Kalau 2 warna Ustaz, apa 2 warna itu? Merah sama orange. Merah sama orange. 15 hari itu ada merah, ada orange. Maka yang merah hukumnya haid, yang orange tidak. Yang kuat kita hukum haid, yang lemah kita hukumi istihadah. Ya. Ini kalau membahas masalah warna. Kalau seandainya dia sudah pernah mengalami haid, ini bukan yang pertama, yang kedua. Memang ini yang kedua, atau yang ketiga, atau yang keempat, yang penting bukan yang pertama. Maka kita, kalau kita tafsir dulu, kita rinci. Kalau itu satu warna, ya bahasanya satu warna, maka patokannya bulan kemarin berapa hari? Yang kemarin 4 hari, ya sudah, berarti haidnya yang sekarang 4 hari. Sisanya istihadah. Ngikutin patokan bulan terdekat. Bulan yang kemarin, bukan yang 2 bulan yang lalu. Bulan yang kemarin berapa? 5 hari, ya sudah, berarti 5. Ini kalau warnanya sama. Kalau warnanya beda, maka yang kuat hukumnya haid, yang lemah hukumnya istihadah. Yang dihukumi istihadah wajib diqodho sholatnya. Paham sini ya? Yang laki-laki nggak paham ya nggak apa-apa lah, karena nggak wajib juga. Ya, intinya dia harus paham urusan ini para perempuan. Ya, nah itu haid. Ya. Kemudian nifas ini darah yang keluar setelah melahirkan. Minimal sebentar, bisa 5 menit, semenit, habis itu nggak keluar lagi. Ya, nggak ada patokan berapa minimal, nggak ada, sebentar aja. Biasanya 40 hari. Kalau haid biasanya 6 atau 7 hari. Maksimal nifas 60 hari, 2 bulan. Maksimal. Kalau maksimal haid 15 hari. Ustaz, ya Pak, kalau orang nifas sampai 3 bulan dipastikan hari ke-61 sampai seterusnya itu istihadah. Ya. Kalau bukan 2 darah ini berarti dia istihadah. Istihadah itu mirip darahnya dengan nifas, mirip, nggak ada perbedaan. Yang berbeda adalah kalau Anda harus kenal ciri haid, Anda kenal ciri nifas. Kalau nggak ada ciri-ciri keduanya, berarti dia istihadah. Jadi kalau mau ngerti, ya pasti istihadah itu, lah Anda harus ngerti dulu haid itu kayak apa. Kalau dia nggak sesuai syarat haid, maka dia istihadah. Contoh, tidak diawali 15 hari masa suci, atau kurang dari 24 jam, atau melebihi 15 hari, itu istihadah. Kalau dia nggak melahirkan. Kalau dia melahirkan, maka tadi melebihi 60 hari, maka dipastikan istihadah lebihnya. Ya, karena maksimal nifas 60 hari, ya. Nah, terus kemudian selesai kita membahas haid nifas, maka kita kembali pada hal-hal yang dilarang bagi perempuan haid dan nifas. Ya, sholat nggak boleh, jelas ya.
Sholat orang yang haid, kalau orang nggak sholat waktu haid tidak wajib diqadha. Ya, orang ketika dia nggak sholat waktu haid, hukumnya wajib nggak sholat, haram dia kalau sholat. Itu nggak wajib diqadha. Cuman ada masalah turuwul mani', ada masalah zawalul mani'. Nah, ini penting. Turul mani' seperti itu. Ada seorang perempuan sudah masuk duhur, tapi dia sih masih lama main game dulu. Tahu-tahu habis setengah jam datang haid. Maka dia kalau sudah suci wajib dia qadha duhur dan qadha asar. Ya, wajib dia qadha duhur dan qadha asar. Wajib duhur kenapa? Karena sudah masuk waktu dan cukup untuk dia melaksanakan sholat 4 rakaat setengah jam cukup untuk dia 4 rakaat ini kan. Tapi dia kan belum sholat karena menganggap waktunya masih lama. Tahu-tahu datang haid. Maka di sini dia wajib kan kalau sudah suci mengqadha duhur dan asar. Kenapa asar wajib diqadha? Karena 2 sholat yang bisa dijamak. Duhur asar bisa dijamak. Sama kalau dia mengalami haid setelah masuk waktu maghrib. Misal waktu ada maghrib, mungkin dia masih santai dulu, tahu-tahu ada sudah mau wudu, datang haid, atau pas wudu datang haid. Maka dia wajib kalau sudah suci qadha maghrib dan isya. Beda halnya kalau dia datang haid itu di waktu sholat kedua. Asar dia baru haid. Nah, cukup qadha asar. Nggak perlu duhur. Ya, karena duhur sudah dikerjakan. Dia sudah ngerjakan duhur tadi kan. Nah, waktu masuk asar baru kedatangan haid. Atau waktu isya dia baru kena haid. Dia belum sholat isya. Cuman wajib qadha isya saja. Nggak perlu maghrib. Kenapa? Karena maghrib sudah dia kerjakan. Sudah berlalu waktu maghrib. Itu namanya turuwul mani', datangnya penghalang sholat. Nah, kasus kedua kebalikannya, zawalul mani', hilangnya penghalang sholat. Apa itu? Masa suci di waktu tengah-tengah sholat. Contoh, tengah-tengah waktu sholat ya. Bukan waktu tengah-tengah sholat, di tengah-tengah waktu sholat. Contoh dia sucinya ya asar. Sucinya asar, jam 5 suci. Berarti dia wajib mengqadha duhur. Dia sholat asar wajib karena masih ada waktu. Dan dia wajib qadha duhur. Karena apa? 2 sholat yang bisa dijamak. Sama kalau dia sucinya waktu isya. Waktu isya suci, wajib dia mengqadha maghrib. Ya. So, kalau saya sucinya maghrib Ustaz, ya jelas isya wajib Anda kerjakan, bukan qadha lagi. Kan sucinya maghrib, isyanya nanti. Ya, ini kan kalau dia sucinya di waktu kedua, yaitu di isya atau di asar, dia wajib mengqadha sholat pertama, duhur dan maghrib. Paham di sini? Nah, kalau subuh ya sudah, subuh ini ya. Kalau Anda sucinya terbit matahari suci, nggak wajib Anda qadha subuh. Karena waktu sholat sudah selesai. Tapi kalau Anda sucinya 5 menit sebelum terbit matahari, 5 menit. Ya, cukup Anda untuk mengerjakan mandi, sholat cukup wajib qadha. Bahkan kata ulama, walaupun tinggal 1 menit. Yang penting masih tersisa waktu subuh, wajib Anda qadha subuh. Paham ini untuk sholat ya, penting. Jadi sholat memang tidak wajib dikerjakan haid. Tapi kalau suci di tengah-tengah waktu sholat, kayak apa? Ini dibahas. Tawaf juga sama. Tawaf tidak wajib tidak boleh bagi seorang yang haid. Ustaz, bagaimana Ustaz kalau saya ini ikut program umroh 9 hari. Pas mau berangkat saya haid Ustaz.
Sementara programnya di Mekah 5 hari, Madinah 4 hari. Dan head saya biasanya 7 hari. Nah, ini selesai. Kayak apa? Saya sudah masuk Mekah, masa nggak tawaf kayak apa? Maka di sini dia termasuk yang mahbus, wajib tertahan di Mekah. Kalau dia sudah masuk Mekah, maka dia kerjakan rukun selain tawaf. Dia pakai ihram. Sama. Niat ihram, nawaitul umrata wa ahramtu biha fardhu lillahi ta'ala. Niat. Dia sa'i tapi tawaf belum. Cuman masalahnya dia ketika masih pakai ihram, dia nggak boleh minyak wangi, potong kuku, ya, potong rambut, mandi pakai sabun, nggak boleh semua karena dia belum tahallul. Dia belum tahallul. Terus siapa caranya Ustaz biar nggak repot? Ya jangan masuk. Jangan Anda memulai ibadah umroh. Cukup Anda masuk ke Mekah tapi belum umroh. Tapi ini orang-orang sudah mau ke Madinah, saya belum ngapa-ngapain. Dia bilang Anda mahbus, Anda tertahan. Sehingga harus ada dispensasi dari travel. Ini termasuk yang tiketnya diundur. Sayang sudah di situ nggak tawaf kayak apa. Cuman kata ulama boleh untuk mengkonsumsi obat pelambat haid. Ya, pelambat datang bulan. Selama nggak membahayakan dia. Saya biasanya tanggal ini haid ini, tapi jadwal umroh saya minum obat nggak apa-apa, selama nggak membahayakan. Jadi tanya ke dokter, boleh nggak dokter minum obat ini? Oh nggak apa-apa, selama dosisnya sesuai nggak apa-apa. Cuma memang headnya ditunda ya, headnya nggak keluar sampai mungkin seminggu 2 minggu itu nggak masalah. Di Madinah head nggak apa-apa karena nggak ada ibadah umroh nggak ada di Madinah sehingga ada masalah. Ya, ini boleh. Atau obat mempercepat, yang harusnya tanggal 16 dipercepat tanggal 7 seumpama. Tidak apa-apa. Ya, sekarang ada obat yang bisa mempercepat head atau melambat head itu bisa. Itu tidak apa-apa dikonsumsi bagi perempuan yang demikian. Nah, terus kemudian megang mushaf, jelas ya, mushaf sama. Kalau yang head nggak boleh, ya nggak boleh. Megang mushaf nggak boleh juga, tetap di masjid nggak boleh ya. Kalau musola nggak apa-apa, ya karena itulah usahakan dan harus ketahui teras masjid masuk hukum masjid. Karena itulah sholat tahiyatul masjid di teras sah, itikaf di teras sah, orang haid di teras haram. Karena itulah penting bagi para panitia masjid terkhusus kasih pengumuman. Perempuan yang sedang berhalangan dilarang duduk-duduk di teras masjid. Terus di mana Ustaz kalau suaminya lagi sholat, dia di sini, maka usahakan kalau bisa sediakan tempat istirahat. Masjid sediakan tempat istirahat. Kayak contoh di Pancasila itu di Masjid Nur Hidayah itu ada tempat yang di luar masjid. Artinya nggak masuk ke masjid. Nah itu kalau ada yang mungkin banyak berhalangan bawa bayi di situ, sehingga dia nggak capek-capek nunggu di motor, situ aja nggak apa-apa. Itu lebih aman, ya. Nah, ini untuk menanggulangi jangan sampai ada perbuatan yang haram di sekitar masjid, ya. Termasuk apa? Nah ini banyak nih. Membiarkan orang berjualan di waktu khutbah Jumat di sekitar masjid karena berjualan di waktu khatib khutbah haram, ya haram. Mau itu di luar jauh, di luar dari masjid jauh atau sekitar masjid, kebanyakan banyak sekitar masjid. Dan ini kewajiban panitia masjid untuk melarang, tidak boleh. Mau jualan sini silahkan tapi habis salam. Adzan kedua stop. Tidak boleh jual, tidak boleh melayani pembeli, tidak boleh. Nah, kalau tidak mengindahkan, ya boleh
pihak masjid untuk mengusir mereka karena ini wilayah. Beda kalau sudah dia jauh 1 kilo ya jangan, itu bukan urusan Anda. Urusan dia mau jual terserah dia. Tapi kalau sekitar masjid nggak boleh. Itu kewajiban daripada panitia masjid itu harus ya. Karena meminimalisir terjadinya maksiat sekitar masjid. Nah, kemudian baca Quran sama untuk haid. Sebagian orang berpendapat takut apalnya hilang, ini sedang haid. Tapi haidnya biasanya sampai 15 hari. Nah, ini repot. Kayak apa kalau takut hilang? Takut hilang nggak harus baca. Anda bisa pakai MP3 surat apa yang Anda khawatir hilang. Surat An-Naml ayat berapa? Ayat 100. Pencet aja, dengarkan. Ngulang itu nggak harus baca. Sekarang banyak alat canggih banyak ya. Ya, Anda bisa MP3, bisa pakai YouTube. Jadi nggak ada alasan darurat. Oh, darurat ini nggak ada alasan darurat. Sama dengan guru ngaji. Guru ngaji TPQ, ustadzah, TPQ-nya di masjid. Pas sedang haid, ya apa? Maka pindah, jangan ada di masjid. Pindah. Entah itu di luar, dikasih terpal, dikasih terot tempat parkir, atau mungkin kekhususan kalau ada rumah siapa yang dekat masjid di situ dulu karena sedang berhalangan. Jangan memaksakan diri Anda ke masjid karena nggak ada darurat dalam mengajar. Nggak ada alasan darurat dalam mengajar. Artinya tetap hukumnya nggak boleh di masjid ketika haid. Setiap kalau saya membenarkan bacaan murid yang salah, dia baca salah, saya benarkan, mau nggak mau ya membaca Quran juga, nggak boleh. Ya, membenarkan itu cukup hanya dengan ini matnya kurang, ini idghamnya nggak ada, ini itu nggak apa-apa. Tapi nggak perlu Anda ngulangi. Ini di dalam bagaimana seorang haid ini menjaga betul adab dia ketika haid, ya. Nah, kemudian puasa kita sudah jelas tadi, ya. Yang kesembilan hubungan, ya, hubungan haram. Artinya di sini seorang suami haram mendatangi istrinya waktu dia haid. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, ketika ditanya seorang istri yang sedang haid, kata Nabi, isna'u kulla syai'in illa nikah. Ya, berbuatlah kepada istrimu apapun itu kecuali hubungan. Hubungan nggak boleh. Kalau sedang haid nggak boleh. Bahkan disebutkan apa hikmahnya dilarang itu. Karena kalau anak lahir dari sperma yang tercampur darah haid, ini biasanya ada cacat atau ada ini, sehingga syariat melarang. Ya. Dan itu kebaikan kita. Sehingga cegah itu jangan sampai menabrak aturan syariat dalam hubungan. Tapi selain hubungan nggak apa-apa, hubungan nggak masalah. Yang nggak boleh ini aja. Kalau orang-orang Nasrani itu ketika para istri itu haid, itu mereka tetap menghubunginya, tetap menggaulinya. Kalau orang Yahudi malah diusir dari rumah, taruh gudang. Jangan hubungan, makan bareng aja nggak boleh. Nah, tapi Islam udah silahkan mau makan bareng masih ini silahkan. Tapi hubungan nggak boleh. Tengah-tengah. Islam ini syaratnya tengah-tengah, ya. Nah, itu. Terus yang ke-10, ya. Yang 10 cerai. Nah, artinya apa? Dicerai. Karena perempuan nggak punya hak cerai. Ya nggak ada istilahnya perempuan menceraikan suami, itu nggak ada. Karena hak cerai cuma pada suami. Artinya apa? Perempuan yang sedang haid haram dicerai. Dosa suami menceraikan istrinya ketika dia sedang haid. Ya. Kecuali kalau istrinya yang minta. Tolong ceraikan saya. Kamu sedang haid, tidak apa-apa, wis. Ceraikan saya. Maka dia menceraikan, nggak dosa. Kenapa? Karena permintaan dari pihak perempuan. Ya.
Tapi walaupun itu haram, tetap jatuh, talak tetap jatuh. Walaupun itu haram, talaknya tetap jatuh. Kenapa kok diharamkan Ustadz? Karena waktu haid itu nggak dihitung iddah. Iddah itu dihitung dengan 3 kali masa suci. Ya. Sehingga ketika dia dicerai waktu haid, ini tambah lama iddahnya dan itu menyakiti perempuan. Iddah ini termasuk syariat Islam yang jarang dikerjakan zaman sekarang. Perempuan yang dicerai atau ditinggal wafat itu nggak boleh menikah, nggak boleh dilamar, ya nggak boleh dilamar. Terus nggak boleh keluar rumah, ya ini baru seminggu bergincuan langsung keluyuran haram. Ini kalau yang dicerai. Kalau yang ditinggal wafat ditambah lagi nggak boleh pakai perhiasan, nggak boleh bersolek, nggak boleh memakai pakaian yang mencorak, ya tambahannya. Nah, selama berapa Ustadz? Kalau dicerai itu ada dua, nah ada tiga, ada tiga macam. Pertama, kalau dia nggak hamil dan dia sedang aktif-aktifnya haid, maka 3 kali suci. Kalau dia nggak hamil dan nggak pernah haid, atau nggak haid lagi, sudah menopause umur 55 ke atas, maka 3 bulan semenjak dicerai 3 bulan. Hitungan bulan Arab bukan bulan Masehi. Kalau dia hamil sampai melahirkan janinnya. Bisa lama, bisa sebentar. Kalau hamil 9 bulan dicerai, nggak lama. Kalau pas hamil 1 bulan, ya nunggu 8 bulan lagi. Ini kalau urusan dicerai. Kalau ditinggal wafat, ada 2 opsi. Hamil atau enggak. Kalau hamil sampai melahirkan, ya. Kalau enggak hamil 4 bulan 10 hari sesuai patokan Al-Qur'an. Arba'ata asyhurin wa asyara. 4 bulan 10 hari. Ya. Dia enggak boleh dilamar, nggak boleh menikah, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh bersolek, nggak boleh pakai perhiasan. Itu 4 bulan 10 hari. Ini hukum langsung dari Quran. Nggak ada khilaf antar ulama karena langsung hukum Quran, ya. Nah, seperti itu dalam ini adalah 10 yang diharamkan bagi haid dan nifas, ya. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan tanya. Ya, silahkan aja. Angkat tangan tuh, ada. Mau cepat selesai ibunya ya. Ayat silahkan. Assalamualaikum. Iya. Iya. Sebenarnya arti istihara itu apa? Ketika tadi sih maksimal saya istihara itu masa waktu atau mungkin berbeda. Ya. Yang pertama, kalau memang anak itu sudah waktunya untuk ngerti, maka kasih pemahaman. Zaman sekarang itu sudah bukan kayak dulu. Kayak dulu itu kita nggak berani membicarakan hal yang tabu pada anak.
Masalah hubungan, masalah ini kita nggak berani. Kalau sekarang, kalau kita nggak bisa tahu, mereka cari tahu sendiri. Itu yang bahaya. Cari di Google, di YouTube, oh kayak gini. Nah ini repot. Daripada mereka tahu dengan cara yang nggak baik, Anda kasih tahu dengan edukasi yang baik. Berapa banyak orang tua yang nyesel karena nggak cepet-cepet ngasih tahu, dia nyari informasi sendiri. Yang dengan itu dia bisa mengetahui sesuatu yang belum waktunya. Gitu. Ya, banyak anak sekarang ya. Zaman sekarang nggak kayak dulu, ya. Karena didiklah mereka dengan zaman mereka. Kata Sayyidina Ali, didiklah anakmu jangan dengan di zamanmu, tapi dengan zaman anak itu. Karena mereka lahir bukan di zaman engkau. Gak bisa kita praktekkan saya dulu sama orang tua ini. Gak bisa. Cuman tetap ya ke positif. Bukan membiarkan, tidak. Kayak contoh anak sekarang. Gak bisa Anda, gak boleh HP sama sekali. Gak bisa. Yang ada mereka akan lihat HP teman. Kalau sudah HP teman, kita gak bisa ngoreksi apa yang dia lihat. Tapi kalau kita kasih, kita batasin, kita awasin, aman. Asal kita pantauan kita. Sehingga dia nggak sampai memakai HP temannya atau apa. Dan itu kita khawatirkan. Ini contoh-contoh ya. Zaman sekarang nggak bisa kita. Oh, sudah zaman saya dulu nggak pernah saya kasih HP. Nggak ada ya dulu. Kalau dikasih HP nggak ada. Ya apalagi. Sekarang nggak bisa seperti itu. Sehingga harus kita ngikutin zaman tapi pakai syariat jadinya. Sehingga kalau anak itu tanya, selama itu mereka bisa nangkap, jelaskan. Apa itu head? Oh, head itu darah yang keluar di jalan depan. Itu umum sempurna seperti itu. Jelaskan. Dan tidak masalah. Daripada mereka cari sendiri, ini repot. Ya, repot. Terus yang kedua, dalam masalah menopause itu, intinya umur di mana seorang perempuan tidak head lagi. Biasanya itu masa nggak subur lagi sudah. Ya, kalau kata ahli apa ngarannya itu, kurang lebih juga ini ahlinya lah. Kata ahlinya itu umur 55-56. Kalau sudah umur 55-56 itu headnya berhenti. Menurut penyelidikan, ya penyelidikan itu segitu. Nah, adapun ciri-cirinya tidak bisa kita tahu ciri-cirinya, karena dia yang lebih tahu. Urusan head apa anda, perempuan lebih tahu. Itulah dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wala yaktumna ma khalaqallahu fi rahamihin. Janganlah mereka para perempuan menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di rahim mereka. Kenapa Allah melarang menyembunyikan? Karena yang lebih ngerti cirinya mereka, nggak ada ciri di luar. Perempuan ya yang kurang beriman, ketika suaminya minta maaf halangan, ya suaminya nggak ngerti, ya sudah halangan. Padahal mungkin dia males. Dia bilang halangan. Nanti 10 hari halangan terus. Sebulan halangan lagi. Saking nggak maunya sama suaminya. Yang ngerti adalah dia sendiri. Sang suami nggak ngerti apa sih ciri-cirinya. Apa rontok rambut kah apa. Nggak ketahuan. Yang ngerti adalah perempuan tadi. Karena itulah tidak bilang halangan ya 11. Sehingga nggak ada ciri-ciri untuk head atau minus, nggak ada ciri-ciri. Tapi dia yang lebih tahu. Ya. Terus yang ketiga, masalah dari tiga. Nah, istihadhah ini darah keluar. Jadi kalau kita mau membagi darah yang keluar dari jalan depan perempuan itu 3. Head, nifas, istihadhah. Head ada cirinya, nifas ada cirinya, head nggak ada ciri. Bagaimana Ustaz kalau saya tahu ini isi atau apa enggak? Cirinya ada nggak? Itu aja. Kalau ciri head nggak ada, ciri nifas nggak ada, berarti istihadhah. Gampang kan? Jadi istihadhah itu cirinya apa? Nggak ada ciri. Jadi cirinya istihadhah nggak ada ciri. Sama kayak sukun itu apa? Nggak ada harokat. Ya, kalau doma ya tandanya di atas untuk ini, fathah di atas, kasroh di bawah, sukun nggak ada tanda. Nah seperti itu istihadhah. Darahnya sama, tapi dia nggak beraturan.
nggak ada minimal, nggak ada maksimal, nggak ada. Itu istihadah namanya. Bahkan bisa keluar sebelum anak itu berumur minimal keluar haid. Bisa, tapi sangat jarang. Sangat jarang. Ya. Nah, itu istihadah. Namanya darah penyakit. Biasanya ada perempuan itu yang keluar darah terus, ya, sampai banyak betul. Nah, itu biasanya istihadah tuh. Lain haid itu penyakit, ya. Hanya ada mungkin kelebihan apa, zat merah, zat gula, itu macam-macam, ya. Seperti itu. Pertanyaan lain? Ya. Waalaikumsalam. Setiap malam minggu dari sore transaksi sampai jam 10 malam itu kayaknya saya pengetahuan panitia, jadi kira-kira itu yang bertanggung jawab adanya transaksi halaman Masjid Agung itu kira-kira siapa yang kena itu utamanya itu, dan kira-kira kalau mau diberitahu yang pantas yang diberitahu itu siapa? Ya. Karena waktu sholat itu nggak ada Iya. namanya, pasti nggak ada tetap jalan transaksi. Iya. Jadi aslinya ini nggak bisa nyebut merek, ya. Ini ada boleh nyebut merek. Nggak boleh nyebut merek. Jadi kalau seandainya terjadi sesuatu yang mungkar lah. Saya bilang mungkar karena bukan transaksi, tapi bikin pasar. Kalau hanya 2 orang transaksi, tidak masalah di luar. Kalau sudah bikin pasar, beda. Ya, ini nggak bahas masalah fikih lagi, ini masalah adab. Kayak orang tanya, Ustaz, sah apa enggak orang sholat hanya pakai kolor 3/4? Oh, saya bilang, ya ini bukan masalah sah enggaknya. Adab apa enggak, itu aja. Kalau fikih membahas ya hukumnya sah. Yang penting pusar sampai lutut ketutup, kan gitu. Tapi urusan adab dia berdosa. Maka kalau 3/4 aja dia sholat, kan gitu. Sehingga dalam hal ini, kalau dalam hal tersebut, ya kita jangan membahas fikih, tapi bahas adab. Berapa banyak perkara fikih yang secara fikih sah, tapi dia tetap berdosa. Loh, kok fikih masih dosa, Ustaz? Iya, fikih itu kalau tanpa adab, maka dia tetap nggak bernilai, insya Allah. Saya kasih contoh urusan zakat. Ya, seumpama ada orang sudah nyampe nisab, bulan depan haul. Bulan depan haul. Akhirnya, ya apa beli apa ya sekiranya nggak wajib zakat, ya. Oh, itu ada kaplingan dijual tuh. Oh, ya sudah, saya beli aja itu. Beli berapa? 200 juta. Tahu-tahu duitnya nggak sampai nisab. Secara fikih nggak wajib zakat. Ya. Pinter dia, pinter fikih, tapi keblinger. Pinter keblinger. Di akhirat apakah selamat? Enggak, dia neraka. Imam Ghazali bilang dia di neraka. Imam Abdul Haddad dia di neraka. Semua ulama yang ahli tasawuf bilang ini neraka. Walaupun dia secara fikih selamat. Secara fikih nggak wajib. Secara fikih nggak wajib. Tapi secara adab dia nggak beradab. Jadi jangan kira fikih saja bisa bikin selamat. Nah, fikih harus ada tasawufnya, adabnya. Ya. Nah, terus kalau ada kemungkaran, siapa yang bertanggung jawab? Ya semua panitia. Maksudnya yang wajib untuk menghilangkan yang berwenang. Siapa yang berwenang? Yang berwenang siapa? Yang biasanya itu. Mau itu aparatnya, mau ini yang berwenang yang penting. Kalau yang nggak berwenang, bagaimana Ustaz? Kayak kita nggak ada wenang untuk menghilangkan itu. Asal jangan ikut meramaikan. Kalau Anda ngerti itu mungkar, jangan ikut meramaikan.
Berarti kita ikut andil juga kalau ikut meramai itu. Saya nggak senang Ustaz, tapi enak di sini lengkap juga. Nah, ini repot. Kalau sudah Anda ngerti itu mungkar jadi begini, bro. Kalau ketangkap polisi kena semua. Orang yang nonton Sabung Ayam nonton dong. Kena polisi kena tangkap juga. Saya nonton, iya kan sama di sini juga, gitu loh. Artinya dosanya kena dia, karena dia ikut nimbrung. Kalau minimal ingkar itu Anda nggak hadir, kan paling lemahnya iman itu adalah Anda mencegah dengan hati. Jadi dengan hati, ya nggak ikut. So, saya nggak cocok, tapi saya mau ke situ. Berarti cocok berarti Anda itu. Sehingga dalam hal ini, kalau lihat kemungkaran kan paling besar dengan tangan, kekuatan. Dan ini hanya untuk yang berwenang. Kita nggak punya power. Yang kedua dengan lisan. Kalau misalnya lisan, ini beritahu, ini nggak boleh. Bisa saya. Tapi ngerubah nggak bisa, kita nggak punya power di situ. Kalau nggak bisa juga ngasih tahu, fabingol dengan sini. Cirinya apa? Jauhi. Wahwa wadzalika af'aful iman. Ini paling lemahnya iman seperti itu. Artinya apa? Kalau sudah nggak dengan hati juga, iman nggak ada. Arti iman nggak ada, berarti dia setuju dengan kemungkaran. Jadi itu ya dimaksud. Alhamdulillah, semoga yang kita dapat bermanfaat dan semoga Allah memberi kita taufik di bulan Rajab ini, diberi taufik untuk banyak istighfar, banyak bertobat pada Allah sehingga kita masuk Sya'ban dalam keadaan bersih dari segala dosa. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا. ربي علمنا الذي ينفعنا. ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا. ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخير أنبي علما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.